Shalom, selamat sore Ibu Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di tempatnya masing-masing. Kita bersyukur jika kembali pada petang hari ini kita dapat sama-sama memuji menyembah Tuhan. Dan saat ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pujian yang terakhir bernyanyi tentang kasih Tuhan yang mengubah kehidupan kita. Ya, memang hanya kasih Tuhan yang bisa mengubah kehidupan kita. Hanya terang Tuhan yang dapat memberikan pencerahan, penerangan di dalam pikiran kita yang tadinya gelap menjadi berpikir di dalam terang. Hanya kasih-Nya, ya. Nah, pada petang hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu judul firman Tuhan, yaitu bersabar dalam penderitaan. Bersabar dalam penderitaan. Kalau ditanya siapa yang mau menderita, tidak ada seorang pun yang mau angkat tangan untuk menderita. Betul enggak ya? Tidak ada orang yang mau menderita. Tetapi pada petang hari ini kita mau merenungkan bersabar dalam penderitaan. Bagaimana kita dapat bersabar dalam penderitaan? Dari mana kekuatan dan kemampuan kita untuk tetap bersabar dalam penderitaan? Ini hal yang penting. Jadi bersabar dalam penderitaan bukan hanya slogan, tetapi betul-betul dapat kita hayati, dapat kita pahami, dan memang di dalam kasih-Nya kita beroleh kemampuan untuk kita tetap bersabar sekalipun dalam penderitaan. Ya, puji syukur kepada Tuhan. Kita akan lihat di dalam Yakobus 5 ayatnya yang ke-10. Bacaan kita Yakobus 5 ayat 10. Saudara-saudara, turutilah penderitaan dan kesabaran. Sebentar, maaf ya, saya salah. Yakobus 5 ayat yang ke-7. Maaf ya, slide yang pertama. Yakobus 5 ayat 7, betul. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Kalau kita lihat perikop sebelumnya, peringatan Yakobus yaitu kepada orang-orang kaya. Nah, pada perikop ini bersabar sampai Tuhan datang, itu adalah perikop yang ditujukan bagi orang-orang yang dalam tekanan, dalam penderitaan. Menderita, mungkin dia melihat orang lain bisa sukacita, berkecukupan, berkelimpahan. Sekalipun mereka hidup tidak takut akan Tuhan. Hidup curang, hidup berbuat licik. Ya, memang kadang-kadang kita juga sepertinya diperlakukan tidak adil ya. Itu orang tidak kenal Tuhan. Hidupnya juga sembrono, tapi kok keberuntungannya bisa seperti demikian. Ini realita kehidupan. Memang dalam surat ini juga diterangkan bagaimana kita menjalani kehidupan kita di dalam realita kehidupan. Bukan di dalam dunia maya. Ya, sekalipun sekarang ini kan banyak lewat online gitu kan ya. Banyak sekali orang berhayal di dalam dunia maya ini. Tetapi kita mau merenungkan nasihat daripada Yakobus yang mengatakan bahwa di dalam Yakobus 5 ayat 7, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sampai kepada akhir. Tuhan datang. Tuhan datang bisa di awan-awan. Tuhan datang bisa menjemput kita secara pribadi. Jadi artinya peringatan Yakobus, kita tetap bersabar. Sampai kita menyelesaikan babak perjalanan hidup di dalam dunia ini. Waduh, kalau begitu sabarnya berarti harus
panjang sabar, ya, sekalipun dalam penderitaan. Lalu Yakobus juga mengumpamakan, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Diumpamakan sebagai petani. Petani bisa membajak sawahnya, petani bisa membenamkan benihnya, menabur benihnya. Tetapi petani itu pun harus menanti kedaulatan Tuhan yang memberikan hujan. Petani bisa membajak, petani bisa menabur benih, tetapi perkara hujan menanti anugerah Tuhan. Nah inilah ibu bapak saudara terkasih yang Paulus juga katakan, aku menyiram, aku menanam, Apolos menyiram, dan Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi memang di dalam kehidupan ini, sebab surat ini ditujukan kepada orang-orang percaya, kehidupan kita di dalam realita hidup ini tidak bisa terlepas akan kasih Tuhan. Tidak bisa terlepas akan anugerah Tuhan. Jika di dalam ayat tadi dikatakan sabarlah sampai kedatangan Tuhan, kita pun tidak pernah bisa terlepas dari anugerah Tuhan. Tanpa anugerah Tuhan, kita tuh cepat marah, cepat emosi, cepat bersungut-sungut. Ya, orang yang sabar paling ketara tuh dari kata-katanya. Orang yang tidak sabar, cepat marah, cepat emosi, cepat ngomong, marah. Ya. Tetapi orang yang sabar, dia lebih bisa mengendalikan diri dan menguasai diri. Petani, dia bisa melakukan tugasnya, membajak, menabur. Tetapi tetap harus menanti anugerah Tuhan, menanti waktunya Tuhan. Di dalam Yakobus 5 ayatnya yang ke-8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kamu juga harus bersabar dan meneguhkan hatimu. Kamu juga. Jadi ditujukan kepada kita semua. Kita semua yang merenungkan bersama pada kesempatan petang hari ini. Kita semua yang membaca ayat ini. Kamu juga harus sabar dan meneguhkan hatimu. Sabar dan meneguhkan hatimu. Dan di sini kata penghubung. Gak bisa kita sabar tanpa peneguhan hati. Gak mungkin. Maka orang sabar itu ya harus dikuat-kuatkan. Harus disabar-sabarin begitu kan ya. Harus diteguhkan hatinya. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Tidak lama lagi. Mari kita bertahan dalam kesabaran. Kita memasuki akhir zaman. Kita memasuki masa-masa yang sukar. Yang kita alami sebagai penderitaan bukan kita sendiri yang alami. Bahkan dunia sedang mengalami kesusahan. Sekarang ini. Puji syukur kepada Tuhan. Dari sebab itu kita perlu bersabar. Sebab Tuhan tidak lama lagi akan datang. Bagaimana caranya kita dapat meneguhkan iman? Bagaimana caranya kita anak Tuhan dapat tetap bersabar? Kita akan lihat solusi yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ya, Roma 12 ayatnya yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan. Orang kalau punya pengharapan dia mampu untuk bersabar. Orang kalau punya pengharapan dia mampu untuk mengalami penderitaan. Ya, kalau orang harus menghadapi ujian. Ya, ujian akhir semester, dia tahu sekalipun dia harus tekun, dia harus belajar, dia harus ini sangat tidak enak tetapi harus dilakukan dengan pembelajaran yang tekun, dia lakukan. Kenapa? Karena dia tahu kalau aku lulus, aku punya
kelas naik. Ya, aku akan punya pengetahuan yang bertambah. Karena tahu. Jadi Rasul Paulus memberikan solusi. Bagaimana kita dapat bersabar dalam penderitaan? Bersukacitalah dalam pengharapan. Sebagai anak-anak Tuhan, penderitaan yang kita alami itu sepenuhnya dalam pengetahuan Tuhan. Sepenuhnya dalam kendali Tuhan. Kenapa? Karena kita umat tebusannya itu betapa berharga di matanya. Kita ini adalah biji matanya. Daripada itu Rasul Paulus berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Kalau kita ngomong sama orang-orang di luar sana yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka akan meremehkan, melecehkan dan mentertawakan kita. Nanaonan manete, ya mungkin akan kata-kata demikian. Tetapi sebagai orang yang mengalami penebusan Yesus Kristus, orang yang mengalami kasih Tuhan yang mengubah kehidupan kita, kita ini berpengharapan di dalam Tuhan. Maka jangan sampai kita bergeser, pengharapan kita jangan sampai bergeser dari Tuhan. Sabarlah dalam kesesakan. Diperlukan kesabaran saat kapan? Saat kita menghadapi tekanan. Saat kita menghadapi penderitaan. Saat kita menghadapi pergumulan. Saat kita harus menghadapi perjuangan. Kita perlu bersabar. Dan bertekun dalam doa. Nah ini penting ibu bapak saudara terkasih. Kehidupan doa kita ini penting. Kehidupan doa pribadi kita ini harus terus dikobarkan. Sebab apa? Lewat doa kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Lewat doa kita dapat mengutarakan apa pergumulan kita kepada yang sedang kita hadapi. Lewat doa kita dapat menantikan jawaban dan pertolongan Tuhan. Inilah solusi menghadapi, tetap tekun, tetap bersabar sebab kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Bersabar sebab Tuhan sebentar lagi datang. Bersabar sampai Tuhan menjemput kita. Puji Tuhan. Slide yang kedua, penderitaan yang dialami orang percaya. Jadi kita juga harus paham. Sebagai umat tebusan katanya sudah ditebus. Katanya sudah diberikan. Tapi kok menderita ya? Banyak orang berpikir demikian. Ya boleh saja boleh. Tetapi coba kita renungkan. Bahwa sebagai orang-orang percaya kita tuh tidak lepas dari yang namanya penderitaan. Tetapi penderitaan yang kita alami sebagai tebusan Tuhan adalah penderitaan yang dalam perkenanan Tuhan. Dalam rencana Tuhan. Punya maksud tujuan. Coba kita akan lihat. Yakobus 5 ayatnya yang ke-10. Dikatakan saudara-saudara turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi. Yang telah berbicara demi nama Tuhan. Para nabi. Berbicara demi nama Tuhan. Menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Tapi kenapa kok masih harus menghadapi penderitaan dan kesabaran? Ini buktinya. Bahwa orang yang percaya kepada Tuhan tidak lepas dari yang namanya penderitaan. Dan dituntut untuk tetap bersabar. Para nabi juga begitu. Ya, para nabi yang adalah penyambung pesan Allah. Yang adalah pembicara atau pewarta pesan-pesan Tuhan kepada umatnya. Mereka pun menghadapi penderitaan. Mereka pun dituntut untuk memiliki kesabaran. Yakobus 5 ayat yang ke-11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Sesungguhnya kami Yakobus bersama dengan tim penggembalaannya menyebut mereka para nabi itu berbahagia. Yaitu mereka yang telah bertekun. Jadi di dalam sudut pandang Yakobus, mereka yang bersabar dalam penderitaan karena kebenaran. Dikatakan oleh Yakobus mereka itu adalah orang-orang yang berbahagia.
Menghadapi penderitaan, tetap bertekun karena kebenaran. Bukan menghadapi penderitaan karena kesalahan, karena dosa. Bukan. Tetapi menghadapi penderitaan dan tetap tekun karena kebenaran. Dikatakan mereka itu berbahagia. Yakobus juga menerangkan di sini, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Ya. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan Tuhan penuh belas kasihan. Di dalam ayat ini, Yakobus membawa kepada para pembaca untuk mengenang satu tokoh dalam perjanjian lama, yaitu orang yang bernama Ayub. Ayub itu mengalami penderitaan yang amat sangat tanpa kesalahan. Dia orang saleh, dia orang dekat, relasi hubungannya dengan Allah Bapa, dia adalah orang saleh, orang yang berkenan kepada Allah. Tapi toh menghadapi penderitaan. Itu seizin Tuhan, itu dalam kedaulatan Tuhan dan juga sekaligus dalam topangan Tuhan. Sehingga dikatakan, kamu tahu apa yang pada akhirnya Tuhan sediakan. Disediakan Tuhan baginya. Kamu tahu pada akhirnya. Ya memang kita tahu. Karena apa? Karena perjalanan dan pengalaman Ayub sudah kita tahu dari awal hingga akhirnya. Tetapi sebelum Ayub mengalami pemulihan pada akhir perjalanan pencobaan yang dialami, Ayub pun harus bersabar. Karena dia tidak tahu akhirnya seperti apa sih. Kita perlu belajar, Ibu Bapak Saudara terkasih. Dalam hal contoh Ayub ini nanti kita akan bahas. Karena pada intinya Tuhan Maha Penyayang dan Tuhan penuh belas kasihan. Tuhan itu penuh sayang. Tuhan itu penuh kasih dan penuh belas kasihan. Jadi kalau kita menghadapi pergumulan penderitaan dalam perjalanan iman percaya kita, bukan berarti Tuhan itu jahat. Bukan berarti Tuhan itu tidak mempedulikan kita. Tetapi Tuhan punya maksud-maksud rencana agar melalui apa yang kita alami, mujizat dinyatakan. Amin. Bagaimana kita dapat mengalami kesembuhan kalau tidak pernah sakit? Bisa? Bagaimana kita dapat mengalami kelimpahan kalau tidak pernah berkekurangan? Itu kan tidak mungkin. Ibu Bapak Saudara terkasih, ketahuilah. Kehidupan kita di dalam dunia ini menjadi kesaksian, menjadi sarana Allah untuk menyatakan mujizatnya. Allah akan menyatakan pertolongannya. Ini yang harus kita yakini. Melalui apa? Ya melalui pergumulan, melalui tantangan, melalui kesabaran yang begitu gigih. Orang akan melihat ketika kita menghadapi satu proses pergumulan, orang akan melihat, waduh kok sabar ya, kok bisa tekun ya, kok bisa bertahan ya, kok bisa tetap setia ya. Itu menjadi kesaksian. Tuhan ingin memakai setiap kita dengan penuh kuasa dan kasih-Nya agar melalui kehidupan kita nama Tuhan dimuliakan. Kesabaran Ayub ya, karena apa? Karena dia memiliki satu pemikiran, paradigma. Di dalam Ayub 23 ayatnya yang ke-10. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ini pemahaman Ayub. Ayub tahu siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Sehingga dia katakan, iya Tuhanku yang kupuji sembah itu tahu jalan hidupku. Tahu rencana apa yang ada padanya bagi hidup kita. Puji syukur pada Tuhan. Ibu Bapak Saudara terkasih, ketahuilah, sadarilah. Jika kita ada sampai saat ini kita ada.
kita masih sehat, kita masih bernafas ya, kita masih bisa hidup bersama memuji Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Itu karena Tuhan masih punya rencana. Ya, sekalipun saya mengalami satu proses, ya 20 Juni yang lalu saya mengalami satu proses operasi radikal prostat. Operasinya persisnya berapa jam saya nggak tahu. Tetapi yang jelas dari kesaksian anak saya, keluarga yang menunggu ketika saya dioperasi itu, keluarga Cheng Kim Guan, waduh mereka langsung deg-degan, ini dipanggil ada apa ini? Minta 2 labu darah. Waduh, ternyata waktu dioperasi saya harus tambah 2 labu darah. Diambilin itu sama saudara Yusak, ambil 2 labu darah. Masukin, oh ya. 1 jam kemudian dipanggil lagi keluarga Cheng Kim Guan. Waduh, apalagi ini ya. Bayang ya kalau lagi dioperasi, saudaranya keluarganya tunggu di ruang operasi. Ketika dipanggil keluarganya, waduh deg-degan kan. Kembalikan, sudah cukup 1 lampu. 1 jam kemudian dipanggil lagi keluarga Cheng Kim Guan. Keterangannya apa? Minta lagi 2 labu. Waduh, jadi mereka makin resah gelisah. Ini ada apa ini di ruang operasi? Itu pernah saya alami. Dan resiko operasi itu ya resiko terburuknya meninggal dunia. Dibius dibius total. Kalau tidak bangun lagi, ya berarti ya sudah pass away, ya. Lewat, gitu kan ya. Itu pernah saya alami. Tetapi saya yakin di saat-saat demikian pun Tuhan menyertai saya. Kenapa? Karena saya bilang sama dokter ya, dok sebelum saya dibius, saya tidur di ranjang operasi itu, kasih kesempatan saya mau berdoa. Setelah saya lihat ini, oh dokternya ini dokter anestesi, ini dokter bedah, ini ada dokter-dokter yang membantu. Setelah kumpul semua baru saya berdoa. Saya menyerahkan diri saya ke dalam tangan Tuhan. Dan saya berdoa agar Tuhan menolong para dokter ini untuk melakukan tindakan-tindakan bagi saya. Sebab ketika dioperasi, namanya dioperasi, dibius total, nggak inget apa-apa kan. Mau dibelek sana sini juga saya kan nggak tahu. Ya, ternyata setelah selesai operasi jahitannya 20 cm. Waduh. Ya, rasanya ibu-ibu kalau operasi sesar juga nggak udah sampai 20 cm ya. Yang keluar tuh orok ya, bayi ya. Bisa 3 kilo ya. Saya 20 cm yang keluar tuh segini-gini. Kata dokternya. Tetapi puji Tuhan, itu semua terlewati. Dan saya yakin itu semua ada maksud rencana Tuhan. Itu bagian penderitaan yang kita alami. Jadi ketahuilah apa yang kita alami itu adalah rancangan Tuhan, tujuannya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ayub katakan karena ia tahu jalan hidupku, Tuhan Allahku tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Berbicara tentang pemurnian iman. Ini akhir zaman, ibu bapak saudara terkasih. Kita perlu mengalami pemurnian iman. Kalau kita tidak mengalami pemurnian iman, kita itu akan gamang, kita mudah terombang-ambing. Jangan bersungut-sungut saat menderita. Bersungut-sungut, lihat slide berikutnya. Bersungut-sungut itu paling mudah bukan? Iya kan? Karena cuma ngoceh, bersungut-sungut. Ya. Daripada mukul orang lebih baik bersungut-sungut itu jauh lebih mudah. Kita akan lihat ya. Yakobus 5 ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ini peringatan berikutnya. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Ini hal yang mudah terjadi dan ini yang mudah
paling sering terjadi ketika kita menghadapi pergumulan. Kita sering kali cari kambing hitam, bukan? Gara-gara kamu sih jadi aja begini. Betul gak? Itu yang sering kali terjadi. Terjadi relasi dengan orang-orang di dekat. Dan persungutan dan sikap saling mempersalahkan itu paling mudah terjadi di antara orang-orang terdekat. Paling mudah terjadi di dalam anggota keluarga. Ini yang paling sering terjadi. Tapi kalau semuanya sedang aman, lancar jaya, ya oke, bersuka cita. Tetapi ketika ada pergumulan, ada tantangan, ada hambatan, terjadi apa? Persungutan. Ketika terjadi persungutan, saling mempersalahkan. Karena memang paling mudah ya menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain artinya satu tindak pembenaran diri sendiri. Nah ini Ibu Bapak Saudara terkasih yang harus kita perhatikan. Kalau kita saling mempersalahkan, saling bersungut supaya kamu jangan dihukum. Ada konsekuensi, Tuhan itu tahu, Tuhan itu adil. Siapa yang benar, siapa yang salah, Tuhan itu tahu. Siapa yang tidak ada ucapan syukur, yang ada keluar ngomel melulu, Tuhan itu tahu. Dikatakan juga sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu hakim. Hakim itu yang memutuskan perkara. Yang benar akan dibebaskan, yang salah akan dihukum. Jadi tuntutan penghukuman itu sudah dekat. Tuhan sudah lama, tidak lama lagi Tuhan datang. Akan mendatangkan penghukuman bagi orang yang bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Tetapi Tuhan akan datang dan mempahalai orang-orang yang tekun dan bersabar sampai akhir. Kedatangan Tuhan ya dapat menjadi dua hal. Kalau kita bertekun dan sabar, kita akan dapat pahala. Tetapi kalau kita bersungut dan saling mempersalahkan, kita akan mendapat penghukuman. Tidak heran, di dalam anggota keluarga sering sekali terjadi perselisihan, silang pendapat, mempersalahkan. Ibu Bapak Saudara terkasih, kembali kita kepada pribadi Ayub ya. Kita akan lihat ketika Ayub mendengar kesulitan yang tiba-tiba dialami. Mendengar berita-berita yang begitu mengejutkan hatinya. Ayub 1 ayat yang ke-20. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ini Ayub. Ini tindakan yang dilakukan Ayub. Ketika apa? Ketika dia mendengar masalah besar sedang melanda kehidupannya. Anak-anaknya tiba-tiba meninggal. Seluruh harta kekayaannya, kawanan domba, peliharaannya. Itu tiba-tiba dirampas orang. Ya, anak-anaknya tiba-tiba meninggal semua. Waduh. Dalam saat yang sama Ayub mendengar berita yang menggelegar seperti demikian. Apa yang dia miliki menjadi hilang. Apa yang di luar tubuhnya menjadi hilang. Materi anak-anaknya menjadi hilang. Apa yang dia lakukan? Ia sujud dan menyembah Bapa. Dia tidak menjadi panik. Dia tidak menjadi marah kepada Tuhan. Tetapi yang dia lakukan, ia sujud menyembah Allah. Datang kepada Tuhan. Inilah pula yang harus kita teladani dari kehidupan Ayub. Ketika badai masalah besar, bisa saja tiba-tiba menggelegar berita yang menyedihkan. Apa yang kita lakukan? Pertama, sujud menyembah Tuhan. Di dalam ayat yang ke-21, Ayub 1:21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini pemahaman Ayub. Dia ingat
siapa dirinya dan siapa Allahnya. Dirinya itu ketika lahir ke dalam dunia tidak ada yang dibawa. 1 sen pun tidak ada, 1 lembar benang pun tidak ada, 1 gigi pun tidak ada yang dia bawa. Dia menyadari kekosongannya ketika dia datang. Tetapi ketika Tuhan memberkati, Tuhan memperlengkapi, Tuhan memfasilitasi. Dan saatnya Tuhan mengambil, dia tetap dapat mengucap syukur. Kenapa? Karena hatinya tidak berubah dengan apa yang ada padanya. Banyak sekali orang menjadi sombong, menjadi takabur, melupakan Tuhan. Karena apa? Karena dia sudah memiliki kekayaan, memiliki kepandaian, memiliki pengaruh dan kekuasaan. Itu semua itu sebetulnya ada sumbernya. Sumbernya adalah dari Tuhan. Kalau kita memahami ini, saya yakin kita ini lebih tenang di dalam menghadapi setiap tantangan dan pergumulan. Pergumulan Ayub. Kehilangan apa yang dimilikinya. Dia kaya raya, jaya raya. Tiba-tiba habis. Anak-anaknya, keturunannya, darah dagingnya habis. Itu yang dialami Ayub. Tetapi dia sadar. Aku dulu keluar dari ibuku dengan telanjang. Dan sebentar kalau aku kembali ke dalam tangan dan kehadirannya, tidak ada yang dapat kubawa dari bumi ini. Dengan tangan kosong aku akan kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Jadi dia tahu sumbernya dari mana? Dari Tuhan. Dia pun yakin Tuhan yang mengambil. Bukan berarti Tuhan tidak penuh dengan cinta kasih. Tetapi semua yang dialami Ayub sepenuhnya dalam sepengetahuan dan dalam kendali Tuhan. Ini yang dia pahami. Nah, inilah keteguhan hati yang dimiliki oleh seorang Ayub. Sehingga dia tetap sabar. Tidak ada perkataan salah dari mulutnya. Ya, jangan berdosa dalam perkataannya. Ayub 2 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Maka berkatalah istrinya kepadanya. Sekarang istrinya nih. Anaknya sudah hilang. Harta kekayaannya sudah habis semua. Tinggal dia. Dia sama istrinya. Kumaha istrina. Ya. Di dalam Ayub 2:9. Maka berkatalah istrinya kepadanya. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Ini istrinya nih yang ngomong nih. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Waduh. Istri yang seharusnya menjadi penolong. Istri yang seharusnya menjadi pendukung di dalam doa. Sekarang istrinya mempertanyakan. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kalau demikian istrinya melihat enggak Ayub ini orang yang saleh? Melihat. Tetapi justru dipertanyakan, kamu ini saleh, tuh buktinya begini, masihkah tekun? Coba bayangin Ibu Bapak Saudara terkasih, betapa tekanan yang bertubi-tubi. Seharusnya istri menjadi penolong, tapi ternyata melalui perkataannya kok demikian. Tidak hanya bertanya, istrinya malah menyuruh Ayub ya. Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Tidak berbuat dosa dengan bibirnya, belum dengan tangannya ya. Biasanya kalau marah ya, konflik dalam keluarga. Tangan dulu atau bibir dulu yang ngomong, yang bertindak. Bibir dulu, mana yo, bleng. Kira-kira begitu ya, kira-kira kan begitu ditabokin ini. Baru-baru ini juga ada tuh di Metro TV tuh, aduh suaminya hantamin istrinya.
Baru berapa tahun menikah udah dipukulin istrinya. Sampai akhirnya istrinya dibawa sama papanya, ya, ayo menghadap, kita lapor aja sama pak polisi, laporin suamimu. Itu peristiwa kan kita mendengar, ya. Itu. Coba bayangin, ibu bapak saudara terkasih. Jadi perkataan kita ini betul-betul harus bisa dikendalikan. Sebelum amarah dan amarah yang lainnya. Sebelum kita pukul, kita kan sudah ngomong dulu nih. Kadang-kadang omongan-omongan kita ini, keluhan-keluhan kita ini, kesabaran kita itu tidak terkontrol lagi. Lalu meluaplah perkataan-perkataan kasar seperti istri Ayub. Masihkah bertekun engkau dalam kesalehanmu? Waduh, itu baru pertanyaan. Lalu istrinya juga mendorong, menjerumuskan Ayub. Kutukilah Allahmu dan matilah. Benar ya. Orang kalau mengutuk Allah akan binasa. Betul. Ini betul omongan si istrinya. Tapi omongannya adalah omongan iblis. Bukan omongan yang menopang suaminya ketika menghadapi tantangan dan pergumulan. Tetapi ini yang dialami. Bapak saudara terkasih. Dalam Yakobus ini kita belajar bersabar dalam penderitaan. Lalu di dalam penghujung perikop itu dikatakan, sudahkah engkau mendengar tentang Ayub? Kenapa Yakobus mengkaitkan dengan Ayub? Karena Yakobus ingin mengadakan pendidikan secara jelas dengan contoh pribadi yang bernama Ayub. Dan kita bahas ini tentang Ayub. Siapa Ayub? Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang saleh, istrinya juga tahu dia tuh saleh. Tetapi kalau demikian halnya segala sesuatu yang engkau miliki itu menjadi habis. Istrinya lalu bertanya, masihkah engkau bertekun dalam kesalehan? Kalau kita lihat penderitaan berikut yang dialami Ayub. Yaitu apa? Penderitaan tubuhnya. Tadinya segala sesuatu yang di luar tubuhnya. Yang dimilikinya, kekayaan, anak-anak. Itu harta. Kekayaan materi itu harta yang mati. Anak-anak harta yang hidup. Bedanya apa? Harta yang mati, harta yang hidup. Harta yang mati sampai tua bangka kita pikirin. Itu PBB sudah dibayar belum ya? Bocornya rumah sudah betulin belum ya? Rumah sudah dicat belum ya? STNK sudah dibayar belum ya? Itu kepikir terus. Itu karena harta mati. Tetapi bedanya dengan harta hidup. Kita tua bangka, anak-anak tuntun kita. Betul gak? Anak-anak perhatikan kita. Itu bedanya yang mati dan yang hidup. Sekarang Ayub kehilangan yang mati. Yang harta mati habis. Harta hidup mati. Harta hidup juga habis. Sekarang dia mengalami sakit penyakit. Gatal sekujur tuh. Dari kepala sampai kaki gatal tidak ketahan. Sampai di parutnya. Digaronya lain kuku. Digaronya pakai beling. Betul? Coba baca tuh. Itu penderitaan Ayub. Ini gangguan. Penderitaan ring kedua. Ring ke-1 tuh harta benda yang di luar tubuh. Ring keduanya apa? Yang ada di dalam tubuh. Tetapi Tuhan ingat, setan ingat ya Tan, jaga jiwanya. Itu yang Tuhan katakan bukan kepada Ayub, jaga jiwanya. Jiwanya tidak boleh engkau sentuh. Tubuhnya boleh. Itu membuktikan bahwa segala sesuatu penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya sepenuhnya dalam sepengetahuan Tuhan dan dalam kendali Tuhan. Kalau kita paham ini, kita tidak mudah berkeluh kesah sekalipun dalam penderitaan. Ini Ibu Bapak Saudara terkasih, pembelajaran terpenting dari pengalaman Ayub, dia mampu bertahan dalam penderitaannya. Ayat yang terakhir, Ayub 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Pelipat gandaan. Pelipat gandaan ini tidak akan dimiliki, tidak akan terjadi jika Ayub tidak sabar menanggung penderitaan. Betul? Tetapi karena dia tahu, dia punya pemahaman,
Allah itu penuh pengasih dan penyayang. Biarlah ibu bapak saudara terkasih, melalui perenungan bersama pada petang hari ini betul-betul kita mendapat satu pembelajaran. Bertahan, sabar dalam penderitaan. Penderitaan yang kita alami ini ada batasnya kok. Sedangkan pahala, kesetiaan kita, ketekunan kita itu bersifat kekal. Batasnya sampai kemana? Ketika Tuhan datang, kita lepas dari penderitaan. Nanti saya sekarang umur 63 ya. Kalau umur 80 mungkin saya sudah tidak bisa makan gepuk lagi. Mungkin nih. Karena giginya sudah gigi palsu semua. Jadi mungkin ngemut permen lebih penting. Itu penderitaan. Penderitaan tubuh. Pergumulan dengan tubuh. Ya, bahwa pergumulan kita tuh berbeda. Pergumulannya Timi, pergumulannya Kimi itu pergumulan sebagai pelajar. Dia harus berprestasi pergumulannya. Nanti pergumulan usia produktif harus bekerja dan lain sebagainya. Pergumulannya berbeda-beda. Sampai masa tua kita tetap bergumul, tetapi orang yang setia di dalam Tuhan, Tuhan akan gendong kita. Puji syukur pada Tuhan. Pelipat gandaan terjadi karena ketekunan di dalam kesabaran saat menderita. Mari kita berdoa.